Halo sahabat matematika muda, kita berjumpa kembali dengan rumus-rumus penting yang berhubungan dengan sudut pada lingkaran. Pada gambar yang pertama, kita mempunyai sebuah sudut pusat AOB karena titik sudutnya berada di O, yaitu pusat lingkaran. Jika besar sudut AOB adalah A derajat, maka bisa kita nyatakan besar busur di depan O, yaitu busur AB, adalah A derajat. Pada gambar di bawahnya, kita mempunyai sebuah sudut keliling ACB, karena titik sudutnya, yaitu titik C, terletak pada keliling lingkaran. Besarnya sudut keliling adalah setengah dari busur yang didukungnya. Atau besarnya sudut C pada gambar ini adalah setengah dari busur AB yang ada di depannya. Apabila busur AB adalah A derajat, maka sudut C sama dengan setengah dari A derajat. Pada sebuah lingkaran, beberapa sudut keliling, jika mereka semua menghadap busur yang sama, maka ukuran sudut-sudut keliling tersebut juga sama besar. Kita akan kerjakan soal berikut ini. Diketahui segitiga ABC pada keliling lingkaran yang berpusat di O. Jika sudut A sama dengan 35 derajat, sudut C sama dengan 43 derajat, dan BOD adalah garis tengah atau diameter lingkaran. Hitunglah besar sudut B1 dan besar sudut B2. Ketika kita punya sudut A 35 derajat, ini adalah sudut keliling, maka busur di depannya, yaitu busur BC, besarnya adalah 2 kali 35 derajat. Maka busur BC sama dengan 70 derajat. Dan ketika kita punya sudut C 43 derajat, ini juga adalah sudut keliling, maka busur di depannya, yaitu busur AB, besarnya adalah 2 kali 43 derajat. Sama dengan 86 derajat. Busur CD kita bisa hitung dari 180 derajat dikurangi 70 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena garis BOD adalah diameter lingkaran, sehingga kita punya busur setengah lingkaran yang besarnya adalah 180 derajat. Sehingga busur CD kita dapatkan 110 derajat. Sedangkan busur AD kita hitung dengan cara yang sama, yaitu 180 derajat dikurangi 86 derajat sama dengan 94 derajat. Yang ditanya adalah sudut B1. Sudut B1 adalah sudut keliling yang terletak di depan busur AD, sehingga kita hitung setengah dari busur AD, yaitu setengah dari 94 derajat sama dengan 47 derajat. Dan tentukan besar sudut B2, sudut keliling yang ada di depan busur CD, setengah dari busur di depannya, sama dengan setengah dari 110 derajat sama dengan 55 derajat. Kita lanjutkan soal yang kedua. Diketahui sudut APB sama dengan 38 derajat dan sudut BQC sama dengan 28 derajat. Hitunglah besar sudut ABC. Ketika kita punya sudut P 38 derajat dan ini adalah sudut keliling, maka busur di depannya sama dengan 2 kali 38 derajat sama dengan 76 derajat. Ini adalah busur AB. Sedangkan sudut Q juga sudut keliling yang besarnya 28 derajat. Maka busur di depannya, yaitu busur BC, sama dengan 2 kali 28 derajat, yaitu 56 derajat. Sekarang kita akan mencari besar busur yang besar atau busur mayor APQC. Karena kita tahu bahwa satu lingkaran besarnya adalah 360 derajat, maka busur AP
QC sama dengan 360 derajat dikurangi dua busur yang lain, 76 derajat dan 56 derajat, sama dengan 360 derajat dikurangi 132, yaitu 228 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut ABC, di mana ABC adalah sudut keliling yang menghadap, lihat kaki sudutnya ya, menghadap busur mayor AC. Sehingga kita bisa hitung besar sudut ABC adalah setengah dari busur di depannya, yaitu 228 derajat, sama dengan 114 derajat. Rumus berikutnya, jika kita mempunyai sebuah garis singgung berpotongan dengan sebuah tali busur pada titik singgungnya, pada gambar kedua kita lihat C adalah titik singgung. Di sana terbentuk sudut ACB yang besarnya adalah setengah dari busur BC. Atau sudut C sama dengan setengah dari busur yang diapitnya. Pada gambar ini, besar sudut C adalah setengah dari A derajat. Tampak pada diagram sebelah kiri bahwa sudut AOB adalah 80 derajat dan DP merupakan garis singgung. Besar busur AP sama dengan 85 derajat. Sedangkan garis BA atau tali busur BA sejajar dengan tali busur CP. Tentukan besar sudut CPE. Masih ingat ya, ketika kita punya sudut pusat AOB besarnya 80 derajat, maka bisa kita nyatakan besar busur di depannya, yaitu busur AB, adalah sama dengan sudut pusat. Ini 80 derajat. Apa gunanya diberitahu garis PC sejajar dengan AB? Nah, ini manfaatnya adalah busur yang di atas sama dengan busur yang di bawah. Simetris ya. Jadi kita akan tulis BC adalah 83 derajat sama dengan AP. Lalu kita bisa mencari besar busur PC. Dari mana? Satu lingkaran pasti 360 derajat. Sehingga busur PC dihitung dari 360 derajat dikurangi busur-busur yang lain. 83 derajat, 80 derajat, 83 derajat. 360 derajat dikurangi 246 derajat sama dengan 114 derajat. Nah, ini adalah busur PC. Tapi yang ditanya sudut yang terbentuk antara garis singgung dengan tali busur, ya. Sudut EPC. Nah, ini besarnya adalah setengah dari busur PC. Setengah dari busur yang dia timpa. Setengah dari 114 derajat sama dengan 57 derajat. Pada diagram di sebelah kanan, diketahui bahwa AP dan BQ adalah garis singgung. Dan juga AP sejajar dengan BQ. Apabila sudut APC sama dengan 30 derajat, tentukanlah besar sudut BQC. Di sini ada garis singgung berpotongan dengan tali busur. Dan sudut APC 30 derajat, maka besarnya sama dengan setengah dari busur yang dia timpa. Ya. Sehingga kita bisa menghitung busur PC adalah 60 derajat. Busur 2 kali dari sudut keliling yang terbentuk antara garis singgung berpotongan dengan sebuah tali busur. Lalu kita akan menghitung besarnya busur CQ. Busur CQ dari mana? 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Loh kok 180? Karena di sini diberitahu dua buah garis sejajar. Dua-duanya menyinggung lingkaran di titik P dan Q. Kalau kita hubungkan PQ, ini akan menjadi diameter lingkaran. Sehingga kita punya busur PCQ yang di atas besarnya adalah setengah lingkaran atau 180 derajat. Jelas ya? 60 PC
120 derajat QC. Pertanyaannya, tentukan besar sudut BQC. Sudut BQC terbentuk antara garis singgung berpotongan dengan tali busur, sehingga besarnya adalah setengah dari busur yang dia timpa, yaitu busur CQ, atau setengah dari 120 derajat sama dengan 60 derajat. Jika ada dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran, maka akan membentuk sudut dalam keliling. Pada gambar ini, sudut 1 dihitung dari setengah busur di depannya ditambah busur di belakangnya, atau sudut 1 sama dengan setengah dari A derajat ditambah B derajat. Pada soal berikut ini diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di O, dan ada sebuah garis L menyinggung lingkaran tersebut di titik A. Sedangkan titik B, C, dan D terletak pada keliling lingkaran, seperti pada gambar. Diketahui sudut CBD sama dengan 40 derajat, sedangkan sudut antara garis L dan tali busur AB sama dengan 72 derajat. Tali busur AC memotong tali busur BD di titik K. Hitunglah besar sudut AKB. Ketika garis singgung L berpotongan dengan tali busur AB membentuk sudut 72 derajat, maka busur yang dia timpa itu adalah busur AB. Kita bisa hitung besarnya busur AB 2 kali dari 72 derajat, yaitu 144 derajat. Nah, ini besar busur AB. Dan kita mempunyai sudut keliling 40 derajat menghadap ke busur CD, sehingga busur CD bisa dihitung 2 kali sudut kelilingnya, yaitu 80 derajat. Ini adalah besar busur CD. Pertanyaannya, hitunglah besar sudut AKB. Sudut dalam keliling lingkaran dihitung dari setengah busur di depannya ditambah busur di belakangnya. Lihat kaki sudutnya AKB terbentuk dari perpotongan 2 tali busur ya. Nah, ini adalah busur di depannya, busur AB, dan ini adalah busur di belakangnya, yaitu busur CD. Setengah dari busur di depannya ditambah busur di belakangnya. Setengah dari 144 derajat ditambah 80 derajat, yaitu setengah dari 224 derajat. Jawabannya sama dengan 112 derajat. Rumus penting berikutnya adalah sebuah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan 2 tali busur yang berpotongan di luar lingkaran, kita sebut dengan sudut luar keliling, sama dengan setengah dari selisih busur-busur yang diapitnya. Pada gambar ini terlihat sudut A adalah sudut luar keliling. Besar sudut A sama dengan setengah dari busur besar dikurangi busur kecil yang dijepit oleh kedua kaki sudut. Sudut A sama dengan setengah dari A derajat dikurangi B derajat. Gambar ini adalah kondisi khusus ya. Apabila kita mempunyai sudut luar keliling, yaitu sudut A, dibentuk oleh 2 buah garis singgung, maka besarnya sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi busur BC, atau 180 derajat dikurangi B derajat, seperti pada gambar. Pada diagram berikut ini diketahui sudut APB sama dengan 38 derajat dan sudut ARC sama dengan 46 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut ABC dan sudut BCD. Kali ini kita punya sudut P yang di atas berpelurus dengan sudut P yang di sebelah kanan, sehingga kita bisa menghitung sudut BPD adalah 180 derajat dikurangi 38 derajat, sama dengan 142 derajat.
Ini adalah sudut P yang di sebelah kanan ya. Nah, apa yang kita lihat sekarang? 142 derajat adalah sudut dalam keliling, terbentuk dari perpotongan dua tali busur di dalam lingkaran. Ini bukan sudut pusat ya, tapi sudut dalam keliling. Sedangkan 46 derajat adalah sudut luar keliling, terbentuk dari perpotongan dua tali busur di luar lingkaran. Hubungan istimewa. Jika kita jumlah sudut dalam keliling dengan sudut luar keliling akan menghasilkan busur besar. Sedangkan selisih dari sudut dalam keliling dan sudut luar keliling akan memberikan kita besar busur kecil. Oke, maka kita akan tulis ya, besarnya busur AC ini didapat dari 142 derajat ditambah 46 derajat sama dengan 188 derajat. Sedangkan selisihnya yaitu 142 derajat dikurang 46 derajat, ini akan memberikan kita ukuran busur kecil, yaitu busur BD, sama dengan 96 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut ABC. Nah, ini adalah sudut keliling yang menghadap busur AC. Sehingga kita akan jawab sudut ABC setengah dari busur di depannya, yaitu busur AC, setengah dari 188 derajat sama dengan 94 derajat. Lalu tentukan besar sudut keliling C atau sudut BCD setengah dari busur di depannya, yaitu busur BD, yang mana busur BD sudah diketemukan yaitu 96 derajat. Setengah dari 96 derajat sama dengan 48 derajat. Pada soal ini, diketahui AP dan CQ adalah garis-garis singgung. Titik P dan Q merupakan titik singgung. AQ memotong lingkaran di E. Sedangkan sudut PAE sama dengan 60 derajat dan sudut CQE sama dengan 50 derajat. Hitunglah besar busur PE dan busur PRQ. Apa yang kita amati pada diagram ini? Kita punya sebuah sudut yang terbentuk antara perpotongan sebuah garis singgung dengan tali busur QE. Sehingga besar busur QE kita akan hitung, nilainya adalah 2 kali 50 derajat sama dengan 100 derajat. Lalu kita lanjutkan, dalam sebuah lingkaran kita mempunyai besar sudut 360 derajat. Maka kita akan jumlahkan ya. Jumlahkan busur PRQ ditambah busur PE ditambah busur QE 100 derajat. Nilainya adalah satu lingkaran 360 derajat. Sehingga PRQ ditambah PE sama dengan 260 derajat. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan ke-1. Lalu ada lagi sudut A, yaitu sudut luar keliling yang besarnya 60 derajat, dan kita gunakan rumus praktis sudut luar keliling, yaitu sudut A, itu setengah dari busur besar dikurangi busur kecil yang dijepit oleh kedua kaki sudut ya. Nah, berarti busur PRQ dikurangi dengan busur PE dikali setengah. Sedangkan besar sudut A adalah 60 derajat. Kita kalikan silang, maka busur PRQ dikurangi busur PE hasilnya adalah 120 derajat. Ini jadi persamaan yang kedua. Lalu kita jumlahkan persamaan ke-1 ditambah persamaan kedua, maka PE positif dan negatif akan hilang ya.
kita akan punya 2 kali busur PRQ itu sama dengan 260 derajat ditambah 120 derajat. Dan busur PRQ kita dapatkan adalah 380 derajat dibagi 2 atau 190 derajat. Tinggal kita substitusikan nilai busur PRQ ke persamaan 1. Substitusi ke persamaan 1 ya. Sehingga kita dapatkan besarnya busur PE yaitu 260 derajat dikurangi 190 derajat. Busur PE sama dengan 70 derajat. Pada diagram di sebelah kiri diketahui besar busur AB sama dengan 120 derajat dan sudut CBD sama dengan 40 derajat. Tentukan besar sudut BEC. Hal apa yang kita perhatikan? Sudut B adalah sudut keliling lingkaran, sehingga busur di depannya nilainya adalah 2 kali dari sudut keliling. Sama dengan 40 derajat dikali 2, ini adalah busur DC, yaitu 80 derajat. Masih ingat ya? Rumus praktis untuk sudut dalam keliling. Kita akan menghitung besarnya sudut E yang sebelah atas. Atau besar sudut AEB dulu ya. Karena ini akan mudah dihitung dengan cara setengah dari busur di depannya ditambah busur di belakangnya. Setengah dari busur AB ditambah busur CD, setengah dari 120 derajat ditambah 80 derajat, atau setengah dari 200 derajat sama dengan 100 derajat. Pertanyaannya gampang, karena dia minta sudut BEC yang merupakan pelurus dari 100 derajat, maka kita hitung 180 dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Mudah sekali bukan? Perhatikan diagram di sebelah kanan. Diketahui sudut PRQ sama dengan 50 derajat dan sudut RQC sama dengan 70 derajat. Tentukan besar sudut BPR. Ketika kita punya sudut PRQ 50 derajat, maka busur di depannya sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti di sini 2 kali 50 derajat sama dengan 100 derajat. Itu adalah besar busur PQ. Sedangkan 70 derajat terbentuk antara garis singgung dengan tali busur dan sudut ini menimpa busur QR. Sehingga kita hitung dengan cara yang sama, yaitu busur QR 2 kali 70 derajat sama dengan 140 derajat. Nah, kita punya PQ 100 derajat, QR 140 derajat. Sisanya tinggal mencari busur PR. Karena satu lingkaran 360 derajat, kita kurangi dengan 2 busur yang lain, yaitu 100 derajat ditambah 140 derajat sama dengan 360 derajat dikurangi 240 derajat. Besarnya adalah sama dengan 120 derajat. Nah, ini besar busur PR. Pertanyaannya adalah sudut P yang terbentuk antara garis singgung dengan tali busur. Sehingga sudut keliling P ini besarnya adalah setengah dari busur yang dia timpa. Maka kita punya besarnya sudut BPR adalah setengah dari busur PR, yaitu setengah dari 120 derajat sama dengan 60 derajat. Selesai ya, dengan cara yang mudah menggunakan rumus-rumus praktis. Demikian latihan soal ini untuk membantu kita mengingat beberapa rumus penting pada sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Tolong di-subscribe dan like videonya ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.